Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pecinta ilmu syar'i, jamaah Elfa Dakwah, kaum muslimin muslimat, semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Sekarang kita sambung kembali kajian tentang beriman kepada qada dan qadar. Sekarang masuk ke poin kedua, yaitu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qada dan qadar yang tercantum dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2643. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalul malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Apa kata Nabi? Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibumu selama 40 hari sebagai nutfah atau sperma yang ditumpahkan, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Setelah 120 hari ini atau 4 bulan, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan ia diperintah untuk mencatat 4 perkara: mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan menjadi orang yang bahagia ataukah sengsara demi zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya ada kalanya seorang darimu benar-benar mengamalkan amal ahli surga, sehingga ketika jarak antaranya dengan surga itu tinggal sehasta, namun takdir telah mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga ia menjadi penghuni neraka. Dan ada seorang di antara kamu yang mengamalkan amalan ahli neraka, namun ketika jarak antaranya dengan neraka tinggal sehasta, takdir pun telah mendahuluinya, maka dari itu ia mengamalkan amal ahli surga sehingga ia menjadi penghuninya. Hadis ini dahsyat ya. Kalau ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz, orang ini ahli neraka,
Di awal-awal dia amal yang baik-baik. Ya. Sayang, begitu si hasta lagi, sebentar lagi mau mati, karena takdir mendahului ahli neraka, maka dia akan berubah menjadi ahli neraka amalannya. Sebaliknya, kalau ketentuannya takdir mendahuluinya ahli surga, sekalipun di awal-awal dia orang yang ahli neraka, orang jahat, tapi si hasta lagi sebentar mau meninggal, takdir mendahuluinya di ahli surga, maka Allah belokkan dia mengamalkan amalan surga. Hadis ini memperkuat keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi dan akan terjadi dalam kehendak dan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau begitu, apakah kita pasrah tanpa ikhtiar? Salah. Tidak boleh kita hanya menyerah ke takdir, tapi kita wajib ikhtiar, wajib usaha. Nanti kita bahas lagi mana perintah Allah, perintah Rasul untuk usaha. Tapi untuk mengimani, kita wajib mengimani ayat dan hadis ini, bahwa apapun yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, tidak lepas dari takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, dasarnya hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2516. Ibnu Abbas menuturkan, aku pada suatu hari pernah berbonceng kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, kata Ibnu Abbas, Rasul pernah bersabda kepadaku. Nah, ini yang aku dengar, kata Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, wa lawijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya ghulam, hai anak, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, atau disingkat dengan Ibnu Abbas. Hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata, yaitu jagalah perintah dan larangan Allah. Niscaya Dia memeliharamu dari musibah dan azab. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukannya selalu di hadapanmu. Apabila engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka bersatu untuk mendatangkan mudarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat menimpakan bahaya terhadapmu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena atau takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini juga memperkuat ayat-ayat dan hadis ini.
bahwa apapun yang terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, itu semuanya atas kehendak Allah. Masyiah Allah. Semuanya takdir. Untuk itu kata Nabi ke Ibnu Abbas, dekatkan dirimu ke Allah, berlindung kepadanya, jaga perintahnya untuk diamalkan, jaga larangannya untuk ditinggalkan, agar Allah menetapkan sesuatu yang baik untukmu. Di hadis ini ada sedikit celah untuk berbuat yang terbaik, berbuat yang maksimal yang Allah perintahkan. Mungkin ya Allah merancang sesuatu, tapi Allah menetapkannya kemudian. Rancangan bisa Allah rubah dengan doa, dengan ikhtiar, dengan kebaikan-kebaikan kita. Yang penting imanilah, yakinlah yang terjadi kehendak Allah, namun kita, Allah perintah, Nabi perintah untuk selalu berikhtiar yang terbaik. Tidak boleh pasrah sebelum berikhtiar. Tidak boleh menyerah ke Allah sebelum kita berbuat. Allah minta berbuat dulu. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Ikuti hati nurani yang terbaik untuk berpihak, untuk mengamalkan kebaikan, meninggalkan keburukan. Niscaya Allah nanti menetapkan yang terbaik bagimu. Sekalipun qadanya begini, tapi karena doamu, kedekatan ke Allah, ikhtiarmu yang luar biasa dahsyatnya, bisa saja Allah rubah qadanya menjadi takdir yang baik bagimu. Lanjut. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, ini hadisnya hadis hasan ini. Ya. Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Faqala lahu ukhtub. Faqala rabbi ma akhtub. Qala ukhtub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala adalah qalam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, catatlah. Maka ia pun menjawab, wahai Rabbku, apa yang harus aku catat? Firman Allah, catatlah takdir atau ketentuan segala sesuatu sampai hari kiamat. Hadis menjelaskan bahwa apapun yang akan terjadi sampai kiamat itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Telah ditulis oleh Al-Qalam atas perintah Allah. Yang keempat, ini hadis riwayat Muslim ya. Nomor 2652. Apa kata Nabi? Ihtajja Adam wa Musa faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Faqala lahu Adam anta Musa istafakallah bikalami wa hatta laka biyadih atalumuni ala amri qaddarahullah alayya qabla ayyakhluqani bi arba'ina sana. Fahajja Adamu Musa salasa. Kata Nabi, Nabi Adam dan Nabi Musa beradu argumentasi. Nabi Adam dan Nabi Musa beradu argumentasi. Dialog. Berdebat. Musa berkata, hai Adam, engkau adalah bapak kami.
engkau telah menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga. Maka Adam berkata, engkau adalah Musa. Allah telah memilihmu dengan firman-Nya dan Dia telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas segala sesuatu perkara yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah takdirkan terhadapku 40 tahun sebelum Musa? Nah, 40 tahun sebelum Dia menciptakanku. Maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Diulang 3 kali. Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Apa kata Musa? Hai Adam, kamu kan kakek kami, bapak kami, orang tua kami, pendahulu kami. Karena engkau melanggar larangan Allah, kami terusir dari surga ke dunia ini. Apa jawab Adam? Hai Musa, engkau hamba yang terpilih oleh Allah. Hamba terpilih yang Allah angkat derajatmu, hai Musa. Jangan engkau mencelaku. Bukankah apapun yang terjadi itu sudah tertulis di mahfuz? Aku hanya menjalani saja. Aku hanya menjalani apa yang ditakdirkan kepadaku. Musa terdiam. Nah, Nabi Muhammad mengatakan argumentasi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Diulang 3 kali. Ini penekanannya adalah harus diyakini. Jangan kita bergeming bahwa apapun yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi di bumi ini semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Yang kelima, ya. Nah, ini yang keempat tadi ada keterangannya ya. Ada di bawah keterangannya. Adam dapat mematahkan argumentasi Musa. Sebab bukan pada tempatnya ia mencela Nabi Adam. Sebab jika Nabi Musa mencelanya karena dikeluarkan dari surga, maka berarti ia telah mencelanya atas suatu perkara yang pasti harus terjadi karena telah ditetapkan Allah. Dan jika ia mencelanya atas perbuatan dosa, maka sesungguhnya Nabi Adam telah bertaubat. Sedangkan orang telah bertaubat tidak dapat dicela, baik menurut akal ataupun oleh agama. Atas dasar keterangan ini, kita simpulkan, kita tidak boleh mencela Nabi Adam. Kenapa? Pertama, karena sudah menjadi suratan takdir bagi Adam. Seperti itu. Yang kedua, yang lebih kuat lagi apa? Kedua, sekalipun Adam salah, tapi Adam telah bertaubat. Dengan kalimat taubat, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Surat 7 Al-A'raf 23. Dengan kalimat taubat Adam dan Hawa ini, Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Orang yang telah bertaubat tidak boleh dicela lagi. Nah, ini yang kedua nih. Ya. Sekarang dalil yang kelima. Yang kelima ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 8. Apa kata Nabi? Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kemudian, dan beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, ini hadis menjelaskan tentang rukun iman, tentang wajibnya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat,
dan juga beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Apapun yang terjadi takdir Allah. Yang akan terjadi takdir Allah semuanya. Cuma kita diberi akal, diberikan Quran dan Sunnah untuk memilih takdir yang baik. Tugas kita hanya itu. Pilihlah takdir yang baik. Ikuti perintah, tinggalkan larangan. Namun hasilnya tawakal ala Allah. Terserah Allah lah. Kewajiban kita hanya ikhtiar, berbuat yang terbaik, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dengan yang baik. Hasilnya serahkan ke Allah. Kalau hasilnya baik, kita bersyukur ke Allah. Kalau tidak baik, kita bersabar juga kepada Allah. Syukur baik, sabar juga baik. Dengan sikap ini, semoga Allah meridhoi kita. Ini yang kelima ya. Yang keenam, hadis riwayat Muslim nomor 2647. Kata Nabi, "I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah." Beramallah karena segala sesuatu dipermudah sesuai dengan tujuan untuk apa yang diciptakan. Segala sesuatu akan Allah permudah sesuai tujuan untuk apa Allah ciptakan sesuatu itu. Berikut yang ketujuh. Ketujuh ini hadis riwayat. Di sini nggak jelaskan ya, nggak jelaskan di sini. Cuma dikatakan riwayat para ahli hadis, hadis yang sahih. Inna nazra la yaruddul qada. Sesungguhnya nazar tidak dapat menolak ketetapan atau qada dan qadar. Nazar kita tidak bisa menolak qada dan qadar. Sehingga ada ungkapan yang terbaik adalah kita itu dituntut perbanyak syukur. Perbanyak syukur. Jangan perbanyak nazar. Nazar itu adalah memaksa diri. Adalah mendikte Allah tabaraka wa ta'ala. Saya cenderung mengatakan bernazar itu hukum asalnya makruh. Tidak baik. Tidak bagus. Tetapi kalau kita sudah bernazar, maka wajib laksanakan nazar itu. Walaupun nanti kita diberikan nilai yang terbaik oleh Allah. Artinya, kalau bisa hindarkan bernazar. Tapi bersyukurlah ketika mendapatkan sesuai keinginan kita. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar dan terwujud yang kita inginkan, nazar tadi wajib laksanakan. Wajib laksanakan. Tetap dinilai oleh Allah. Tetap berpahala di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi, sekalipun kita bernazar, maka nazar itu tidak bisa merubah qada dan qadar Allah. Kedelapan, sabda Nabi kepada Abdullah bin Qais. Tercantum di hadis Imam Bukhari 4205 nomornya, dan Muslim nomor 2704. Apa kata Nabi? Ya Abdullah ibn Qais, ala u'allimuka kalimatan hiya min kunuzil jannah la haula wala quwwata illa billah. Hai Abdullah bin Qais, maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang merupakan perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tidak ada upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Bimbingan beliau ini kepada yang ucapannya
Salah karena mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Beliau bersabda, katakanlah hanya atas kehendak Allah saja. Para pendengar, para pecinta ilmu syar'i yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi, kita simpulkan menjadi satu keyakinan kita, bahwa apapun yang terjadi di bumi atau menimpa pribadi kita, semuanya takdir Allah yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz sebelum itu kejadian. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita pandai menyikapi yang terjadi itu. Kita hidup bukan sendiri. Kita hidup dikontrol oleh Allah yang maha hidup. Makanya, kalau yang Allah berikan kepada kita, yang menimpa kita yang baik-baik, maka puji Allah, alhamdulillah. Jangan katakan ini karena kehebatanku, aku begini karena aku kerja keras. Jangan begitu. Tapi katakanlah, alhamdulillah, Allah yang berikan rezeki kepadaku. Yang kedua, kalau yang terjadi yang buruk-buruk, yang gak diinginkan, berupa musibah, malapetaka, maka bersabarlah. Bersabarlah. Larikan kepada Allah. Baca kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini takdir Allah kepadaku, ya sabarlah. Baik terjadi, kita bersyukur, keuntungan untuk kita. Buruk yang terjadi, tapi bersabar, juga keuntungan untuk kita. Inilah inti dari kajian ini. Namun demikian, banyak ayat, banyak hadis memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat yang terbaik, berikhtiar yang terbaik. Lihat surat 13 Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Di tengah-tengah ayat Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kita. Allah tidak merubah nasib suatu kelompok, suatu golongan, kalau bukan mereka merubahnya sendiri. Artinya apa? Artinya Allah perintahkan kita berbuat yang terbaik sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Berbuat yang terbaik. Gunakan akal, gunakan hati nurani, pakai dalil. Berbuat yang terbaik. Namun, boleh jadi sesuai kebaikan kita, baik yang dapat. Ya puji Allah, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, sudah banyak kebaikan, sudah taat kita, tapi banyak musibah menimpa, keburukan terjadi. Ya, kepada Allah disandarkan, bersabar kepadanya. Jadi, hidup ini Allah yang mengatur semuanya. Yang terpenting, ikhtiarlah. Berbuatlah, ikuti perintah, tinggalkan larang Allah. Namun hasilnya, tawakal kepada Allah. Fa'iza azamta, fatawakkal ala Allah. Selesai berbuat yang terbaik, tawakal ke Allah. Kalau Allah berikan terbaik, puji Dia. Kalau diberikan yang buruk, maka bersabarlah. Baik kata kita, mungkin baik kata Allah. Tapi belum tentu juga baik kata Allah, kata kita, tapi tidak baik kata Allah. Boleh jadi. Ya. Nah, untuk itu, tingkatkan ikhtiar, namun mantapkan tawakal. Itu yang terpenting. Apapun yang terjadi musibah, yakini Allah yang mentakdirkannya. Dan pandai-pandailah menyikapi yang terjadi itu. Pilihlah takdir yang baik dan hindarkan takdir yang buruk. Bukankah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk? Pilih yang baik dan jauhi yang buruk-buruk. Namun hasilnya serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita mukmin sejati yang berbuat yang terbaik, yang diberikan hasil yang terbaik pula oleh Allah untuk kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.